Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Kylian Mbappe kembali mencatat sejarah bersama tim nasional Prancis. Dalam kemenangan 2-0 atas Ukraina, striker Real Madrid itu mencetak gol di menit ke-82 dan memastikan Les Bleus pulang dengan 3 poin. Gol tersebut bukan sekadar penentu kemenangan, tapi juga spesial bagi Mbappe. Ia kini sudah mengoleksi 51 gol untuk timnas Prancis, menyamai rekor legenda Barcelona dan Arsenal, Thierry Henry. Dengan catatan itu, Mbappe resmi menjadi pencetak gol terbanyak kedua sepanjang sejarah timnas Prancis, hanya kalah dari Olivier Giroud yang masih memimpin dengan 57 gol. Setelah laga, Mbappe mengaku terhormat bisa sejajar dengan Henry. Tepuk tangan untuk Titi. Suatu kehormatan menyamai pemain hebat sepertinya. Semua orang tahu betapa besar warisan yang ia tinggalkan bagi Prancis, ungkapnya. Meski bangga dengan pencapaian ini, Mbappe menegaskan fokus utamanya tetap membawa Prancis meraih kemenangan dan gelar. Rekor Giroud disebutnya hanya masalah waktu, namun ia tak ingin terlalu memikirkan hal itu. Dengan usia yang masih muda dan performa luar biasa, bukan mustahil Mbappe segera menjadi top skor sepanjang masa timnas Prancis, sekaligus mempertegas statusnya sebagai superstar generasi ini. Fran Garcia sempat jadi sorotan besar di Piala Dunia antar klub FIFA, ketika Xabi Alonso mempercayainya sebagai starter. Bek kiri ini tampil solid dalam 6 laga di Amerika Serikat, bahkan mencetak 1 gol dan 1 assist. Namun, keadaan berubah sejak kedatangan Alvaro Carreras. Garcia kini tersingkir dari line-up utama, bahkan tidak bermain di 3 laga pembuka La Liga musim ini. Meski begitu, pemain asal Spanyol ini tidak menyerah. Menurut laporan AS, Garcia justru semakin berlatih keras dan bertekad membuktikan dirinya di depan Alonso. Ia sadar menyalip Carreras sebagai starter reguler hampir mustahil, tapi targetnya jelas, tetap berada di atas Ferland Mendy dalam urutan pilihan pelatih. Kondisi kebugaran Mendy yang sering terganggu membuat peluang Garcia terbuka. Ditambah lagi, penampilannya di ajang internasional lalu masih melekat di ingatan. Dengan Alonso dikabarkan akan melakukan rotasi besar-besaran usai jeda internasional, Garcia diyakini akan mendapat menit bermain pertamanya musim ini. Kini tinggal menunggu, apakah ia bisa kembali meyakinkan sang pelatih dan merebut tempat penting di skuad Real Madrid. Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir sering dipusingkan dengan masalah cedera. Musim lalu saja, banyak pemain kunci harus menepi karena cedera otot, dan hal itu berpengaruh besar pada performa tim. Kini, Los Blancos bersiap melakukan revolusi besar di bidang medis. Menurut laporan Marca, setelah perombakan Departemen Medis musim panas lalu, Real Madrid mulai mengandalkan kecerdasan buatan atau AI sebagai senjata utama untuk mencegah cedera. Sistem baru ini menggabungkan semua data medis tiap pemain, lalu membuat profil khusus. AI akan memberi peringatan lebih dini ketika ada potensi risiko cedera, bahkan sebelum gejalanya muncul. Ada 2 teknologi utama yang dipakai. Pertama, bias sektoral, yang bisa mendeteksi kelelahan otot, peradangan, hingga cedera mikro yang sering tak terasa. Kedua, metabolomik, analisis kimiawi dari darah dan urin untuk melihat bagaimana tubuh pemain bereaksi setelah latihan atau pertandingan. Semua data ini diproses AI, dan kalau ada nilai abnormal, sistem akan menyarankan tindakan pencegahan, mulai dari istirahat, pengurangan menit bermain, sampai program latihan khusus. Rencana ini berlaku bukan hanya untuk tim utama, tapi juga untuk seluruh level akademi. Tujuan akhirnya jelas, mengurangi risiko cedera otot dan menjaga pemain tetap bugar sepanjang musim. Dengan langkah modern ini, Real Madrid berharap masalah cedera yang menghantui musim-musim sebelumnya tak lagi jadi penghalang menuju trofi. Arda Güler menjadi salah satu pemain yang paling diuntungkan sejak kedatangan Xabi Alonso ke Real Madrid. Situasinya berubah drastis. Dari cadangan, kini ia dipercaya sebagai starter reguler di lini tengah Los Blancos. Dalam 3 laga awal La Liga musim ini, Güler selalu turun sejak menit awal dan bermain lebih dari 70 menit. Hasilnya cukup impresif, 1 gol, 1 assist, plus kontribusi lain saat membela timnas Turki. Pelatih Turki, Vincenzo Montella,
ikut angkat bicara jelang laga kontra Spanyol. Ia menegaskan Güler berkembang pesat berkat Alonso. Arda bermain konsisten di Real Madrid. Ia punya bakat besar, seorang pesepak bola fantastis. Xabi Alonso memaksanya melakukan hal-hal berbeda, membuatnya lebih fleksibel dan bisa bermain di berbagai posisi, ujar Montella. Menariknya, Güler akan kembali jadi starter saat Turki melawan Spanyol. Laga ini bukan hanya ujian berat bagi timnya, tetapi juga akan mempertemukan dua talenta muda terbaik dunia, Arda Güler dan Lamine Yamal. Pertarungan antar wonderkid ini diyakini bakal jadi sorotan utama, sekaligus pembuktian seberapa jauh perkembangan bintang muda Real Madrid tersebut. Ekspektasi tinggi kembali menyelimuti Real Madrid musim ini. Dengan 4 rekrutan anyar plus Xabi Alonso di kursi pelatih, Los Blancos membuka era baru dengan awal sempurna 9 poin dari 3 laga La Liga. Legenda Real Madrid, Steve McManaman, ikut angkat bicara soal peluang tim dan para pemain baru. Dalam wawancaranya, ia menegaskan Madrid kini jauh lebih siap dibanding musim lalu. Menurut McManaman, masalah cedera yang melanda pemain kunci seperti Carvajal, Militao, dan Alaba adalah penyebab utama kelemahan musim lalu. Kini, skuad sudah pulih, dan kedatangan nama-nama seperti Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, dan Alvaro Carreras membuat lini belakang kembali solid. Soal Liga Champions, McManaman mengakui jalan Madrid tidak mudah dengan lawan berat seperti Liverpool dan Manchester City. Namun ia percaya, dengan kedalaman skuad saat ini, Madrid tetap menjadi favorit. Yang terpenting, McManaman yakin wajah-wajah baru Los Blancos akan bisa beradaptasi cepat. Mereka pesepak bola fantastis, dan tim ini terlihat bugar serta siap bersaing di semua kompetisi, ujarnya. Dua wonderkid La Liga, Arda Güler dari Real Madrid dan Lamine Yamal dari Barcelona, siap berhadapan di level internasional. Turki akan bertemu Spanyol dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, dan duel ini jadi sorotan utama karena mempertemukan dua bakat muda paling bersinar di Eropa. Seiring dengan rivalitas Madrid-Barca, perbandingan antara Güler dan Yamal pun tidak terelakkan. Dalam konferensi pers, pelatih Spanyol Luis de la Fuente memberi tanggapan. Lamine Yamal dan Güler adalah pemain luar biasa dengan karakteristik dan potensi mereka sendiri. Keduanya benar-benar hebat, ujar sang pelatih. De la Fuente juga menekankan pentingnya Yamal untuk Spanyol, menyebutnya sebagai pemuda penuh ambisi yang terus berkembang. Menariknya, Güler sendiri sempat ditanya soal perbandingan ini. Ia merespons dengan rendah hati. Lamine dan saya bahkan tidak bermain di posisi yang sama. Gaya kami berbeda, jadi tidak adil untuk membandingkan. Dia bermain untuk Barcelona, saya untuk Real Madrid. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya. Keduanya sama-sama tampil apik di laga sebelumnya, masing-masing menyumbang 1 assist. Kini, semua mata tertuju pada duel permata muda Real Madrid dan Barcelona, siapa yang bakal lebih bersinar di panggung internasional. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!